Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi ilma wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tasma' subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa ta'ala innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya pula juga kita masih dapat menjalankan berbagai aktivitas kita, termasuk aktivitas ibadah baik sholat wajib, sholat sunnah, dan puasa Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, kesempatan terakhir pertemuan kita berkenaan dengan kajian kita Maqasidus Shaum, yaitu bab yang ke-10, bab yang terakhir sebelum kita menutup pembahasan kita terhadap kitab ini. Sebelum kita mulai masuk ke dalam kitab ini, mari kita hadirkan Fatihah kepada Imam Izzuddin bin Abdul Aziz dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al-fasl al-ashir fil ayyam allati naha syiyamiha. Bagian ke-10 berkenaan dengan hari-hari yang manusia kita dilarang untuk berpuasa padanya. Jadi setelah kita pada waktu kemarin membahas tentang sunnah tatawwu atau puasa sunnah, dan 8 bab sebelumnya berkenaan dengan puasa Ramadan, puasa wajib, dan tata cara ada, kemudian hal yang dihindari berkaitan dengan puasa Ramadan itu, sampai sempat juga membahas soal iktikaf ya. Maka ini kita akan masuk pada bahasan terakhir, yaitu berkenaan dengan hari-hari di dalam puasa. Nah, jadi kalau kita berbicara soal ibadah puasa, ada hari di mana puasa itu diwajibkan, itu puasa Ramadan, dan dia hari-hari yang ditentukan, ayyam ma'lumat, hari-hari yang ditentukan. Jadi puasa Ramadan itu ditentukan kapan pelaksanaannya, pada bulan Ramadan. Kemudian ada juga puasa yang diwajibkan tetapi tidak ditentukan hari untuk membayarnya, seperti puasa kafarat dan puasa qadha. Kemudian ada puasa yang juga ia disunahkan. Nah, puasa sunnah ini juga ada yang ghairu muayyanin dan muayyan. Ada yang ditentukan dan ada yang tidak ditentukan juga. Yang ditentukan seperti puasa di hari Kamis, di hari Senin Kamis, kemudian puasa Asyura, Tasu'a, puasa Arafah. Yang tidak ditentukan seperti puasa Daud. Nah, puasa Daud ini kita boleh memulai di kapan ya, kapan saja waktunya, selang-seling, terserah. Bisa dimulai di hari Senin, bisa dimulai hari Selasa, hari Sabtu, hari Jumat, hari Ahad. Ketika hendak memulai puasa Daud, nah itu tidak ditentukan. Baik, nah yang bagian terakhir adalah ada hari-hari di mana kita diharamkan untuk berpuasa. Nah, jadi hari-hari yang haram berpuasa. Hari apa saja itu? Wahia anwa, dan ada beberapa macam hari. Al-awwal, yang pertama, as-shawmu ba'da intishafi Sya'ban, puasa setelah memasuki paruh kedua bulan Sya'ban.
Di antara puasa sunnah adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, yang dimaksud di sana adalah puasa pada 2 pekan atau paruh pertama dari bulan Sya'ban. Nah, itu yang dianjurkan atau disunahkan oleh Nabi. Pada dalilnya kita telah sampaikan kemarin bahwa syariat Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, fikul di syahri Sya'ban. Namun kemudian dikhususkan di taksis, dirincikan lagi oleh hadis ini. Sebagaimana Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana nisfu min Sya'ban, famsiku an siyami hatta yadkhula Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki paruh akhir dari bulan Sya'ban, maka beliau menahan atau berdiam diri, famsiku an siyami, dari melakukan ibadah puasa hatta yadkhula Ramadan, sampai masuk bulan Ramadan. Di separuh pertama disunahkan, paruh kedua Rasul melakukan amalan yang lain. Nah, ini bentuk taksis dari hadis yang lain, hadis yang sebelumnya kita sampaikan. Di paruh akhir, yang pertama paruh akhir dari bulan Sya'ban. Yang kedua, istiqbal Ramadan biyaumin aw yaumaini. Ini berpuasa saat H-1 dan H-2 sebelum Ramadan. H-1 atau H-2 sebelum bulan Ramadan. Biasanya bisa terjadi perbedaan di kalangan umat muslim atau kaum muslimin, entah itu hendak memasuki bulan Ramadan, entah itu mengakhiri bulan Ramadan, atau memasuki bulan Zulhijjah. Itu biasa. Adapun hitung-hitungannya dalam ilmu falak atau astronomi Islam, saya juga pernah belajar itu selama 3 tahun secara cukup intensif. Hisab atau perhitungan astronomi Islam itu ada 2 macam. Pertama ada namanya hisab urfi, dan kemudian ada hisab hakiki. Nah, yang ada jadi kalender itu dinamakan hisab urfi. Nah, sedangkan yang digunakan untuk menghitung peredaran bulan secara real time untuk kebutuhan ibadah itu dinamakan hisab atau perhitungan hakiki. Nah, ini yang kemudian ketika memasuki bulan tertentu yang berkaitan dengan ibadah, misalnya ibadah puasa dan ibadah haji, itu dilaksanakan perhitungan tersebut. Kenapa umat muslim kadang-kadang dalam menentukan awal masuk bulan dan akhir masuk bulan itu berbeda? Karena terjadi perbedaan metode. Ada beberapa metode yang sejauh ini dikenal dan digunakan oleh umat Islam dalam menentukan awal bulan, masuk awal bulan dan akhir bulan dari sebuah bulan Hijriah atau bulan Hijrah. Nah, ini kita juga tahu, maksudnya kemungkinan akan terjadi perbedaan untuk Lebaran ini. Yang Lebaran saudara kita hari Jumat, tanggal 21 April, ada yang berlebaran esok hari ya, Istiqmal ya. Itu tanggal 22 April atau hari Sabtu ya. Nah, ini kemungkinan juga Idul Adha-nya itu juga berbeda nanti kemungkinan. Mengapa bisa berbeda tadi? Karena ada perbedaan metodologi. Nah, akan kita singgung 4 dalam kesempatan ini. Yang pertama, metode yang paling sering digunakan adalah ru'yatul hilal atau melihat hilal, baik secara langsung maupun dengan bantuan alat. Ini melihat bulan baru. Nah, melihat hilal dengan mata jam atau dengan bantuan alat. Itu namanya hilal. Ru'yatul hilal. Yang kedua, ada yang namanya ijtima' qabla al-ghurub. Ijtima' qabla al-ghurub. Kalau ru'yatul hilal ini biasa dia bisa murni, tapi juga bisa dengan bantuan hitungan atau hisab.
Tapi yang kedua ini ijtima qabla al-ghurub, ya, atau konjungsi sebelum masuk maghrib, ya, itu perhitungan hisab murni. Perhitungan hisab murni. Sebagai contoh, ya, insya Allah pada tanggal 29 Ramadan nanti, ya, hari Kamis, Indonesia akan kedapatan mengalami gerhana matahari, ya. Di sebagian daerah cincin dan sebagian daerah total. Tidak salah mulai jam 9 lewat, setengah 10. Nah, ketika terjadi gerhana itu kan antara bulan, matahari dengan bumi itu satu garis. Nah, itu dinamakan konjungsi. Ketika muncul akhir bulan, matahari, bulan atau bumi, ya, itu berada satu garis yang mengakibatkan kadang-kadang mengakibatkan gerhana. Nah, itu terjadi konjungsi. Nah, kalau itu terjadi sebelum maghrib, nah itu yang disebut dengan ijtima qabla al-ghurub. Artinya real di mana waktu bulan itu habis, dia mengalami titik kulminasi, titik paling akhir dari bulan itu. Perlu diketahui kalau kita berbicara soal bulan ini, ya, baik dalam solar system atau lunar system. Solar system itu perhitungan Masehi, lunar system itu perhitungan Hijriah. Itu hakikat hari sebenarnya tidak genap. Jadi kalau kita berbicara hari Hijriah, ya, dalam sebulan kan rata-rata 29 atau 30 hari. Nah, padahal sejatinya adalah umur hari dalam tahun Hijriah atau bulan Hijriah itu adalah 29,5 hari. Jadi 29/2 atau setengah hari. Nah, maka itu yang bisa dikatakan nanti ada istilahnya ijtima qabla al-ghurub. Kalau ijtima itu terjadi sebelum maghrib, maka besoknya lebaran. Tapi kalau terjadi setelah maghrib, lebarannya lusa. Nah, itu perhitungan ijtima qabla al-ghurub dengan metode ijtima qabla al-ghurub. Nah, itu metode yang kedua. Metode yang ketiga adalah hisab wujudul hilal. Nah, metode hisab wujudul hilal ini adalah perhitungan. Biasanya juga tanpa tidak dengan mengindahkan ruqyah juga, ya. Jadi kalau memakai metode hisab wujudul hilal tetap ruqyah, tapi ruqyah itu bukan acuan utama, tapi hisabnya. Nah, hisab wujudul hilal menunjukkan bahwasanya kalau bulan masuk walaupun 0,000 sekian derajat, maka bulan berganti. Nah, ini dipakai saudara kita di Muhammadiyah. Jadi sudah 0 derajat, lewat dari 0 derajat berarti bulan baru masuk dalam hitungan falakiyah. Yang keempat, ya, metode imkan ruqyah. Nah, ini yang dipakai oleh saudara Nahdliyin, Nahdlatul Ulama dan pemerintah. Imkan ruqyah, jadi melakukan ruqyatul hilal tetapi dengan menetapkan kriteria derajat. Beberapa tahun lalu kriteria derajatnya 2 derajat. Kemudian hari ini kriteria 3 derajat. Apa yang dimaksud dengan kriteria derajat? Derajat itu adalah batas ketinggian bulan, ya, di mana kalau bulan tingginya kurang dari derajat yang ditentukan pasti dia tidak akan terlihat. Dan perbedaan kriteria derajat ini berbeda antar mata. Di Saudi berbeda, di Turki berbeda, di Brunei Darussalam, ya, di negara-negara masing-masing punya acuan kriteria. Di Indonesia terjadi perubahan, ya, pernah 2 derajat, sekarang 3 derajat. Apa artinya? Kalau perhitungan hisabnya, falamnya di bawah dari 3 derajat, ya, kemudian ada orang bersumpah melihat bulan, padahal hitungan di bawah 3 derajat, maka sumpah dianggap batal. Nah, itu konsekuensi dari metode imkan ruqyah. Jadi orang boleh dikatakan melihat dan sah sumpahnya apabila hitungannya melebihi 3 derajat. Nah, itu jadi ada perbedaan metode.
Kalau imkan startnya 3 derajat, kalau wujud startnya 0,001 derajat, lebih dari 0 derajat. Begitu ya. Itulah kenapa bisa terjadi perbedaan penentuan masuknya awal bulan di Indonesia, karena terjadi perbedaan metode, dan metode ini semua ilmiah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita utama puasa ya. Hari-hari dilarang berpuasa. Tadi ya, yang kedua istiqbalu Ramadan yaumin aw yaumaini. Jadi di antara hari yang dilarang untuk berpuasa adalah H-1 atau H-2 Ramadan. Kenapa? Karena hari itu bisa jadi ya, namanya manusia ya, punya hitungan dengan segala metodenya bisa sama. Karena nanti jatuhnya melaksanakan puasa sunnah padahal waktu puasa wajib telah tiba. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qala sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddamu Ramadan bi yawmin wa la yawmayn, illa rajulan kana yasumu shawman falyasum." Jadi kata Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim, janganlah kamu dahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari ya, kecuali seorang yang sudah berbiasa puasa maka hendaklah dia berpuasa. Ini ada apa namanya, peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan hari ketiga ini. Wasalisu saumu yaumi syakki. Adapun hari yang dilarang kita untuk melakukan puasa ialah saumu yaumi syak. Jadi puasa pada hari syak. Apa itu syak? Syak itu Rabu. Dari sahabat Ammar bin Yasir dikatakan bahwasanya man shoma yaum syakkin faqad asra Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ammar bin Yasir dikatakan, barang siapa orang yang berpuasa pada hari syak, faqad asra Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia telah membantah, mendurhakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaum syak itu adalah hari yang Rabu. Maka kalau kita sudah berbicara soal berpuasa tadi ya, yang dimana itu puasa sunnah maupun wajib, dia ada ketentuan waktunya ya. Maka ketentuan waktu tadi harus dipenuhi. Seperti tadi masuk bulan Ramadan, kita harus tahu kapan masuk waktu Ramadan secara pasti. Jadi tidak bisa orang berpuasa Ramadan itu ragu-ragu, kira-kira sepertinya bulan Ramadan sudah bisa berpuasa. Nah itu ragu-ragu, tidak boleh. Jadi harus dimana dia yakin waktu dari untuk berpuasa itu ya, itu masuk, jelas waktunya. Ini salah satu hikmah tasyri', persyariatan syariat Islam. Dalam Islam itu sebenarnya segalanya mudah dan jelas. Hanya saja kadang ya, mungkin kitanya ya, tidak berusaha untuk menggali kejelasan itu lebih detail, lebih dalam ya, sehingga tidak didapatkan ya, hal-hal yang menjadi jelas seperti itu. Nah, tadi seperti menentukan awal bulan saja kita harus belajar falak ya, kita harus belajar ilmu-ilmu berkaitan dengan bulan, peredaran bulan tahun hijrah. Kemudian hari yang keempat yang dilarang berpuasa ialah shaumul idain. Al-idain, 2 hari Id. Soal Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau sudah Idul Fitri dan Idul Adha, maka haram ya hukumnya berpuasa. An-Nabi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyam yaumil adha wa yaumil fitri. Bahwasanya sahabat Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu hari Idul Adha dan hari Fitri, Idul Fitri. Nah, lalu bagaimana kalau lebarannya berbeda? Bagaimana kalau lebarannya berbeda? Tentu salah satunya pasti lebaran yang dahulu lebaran, yang belakangan lebaran pasti dia puasa di hari lebaran sebelumnya kan. Orang yang berbuka atau berlebaran di hari
hari Sabtu dan dia berpuasa di hari Jumat. Sedangkan hari Jumat sebagian saudaranya kaum muslimin berbuka puasa, berlebaran maksudnya. Ini bagaimana? Nah, inilah yang sifatnya ijtihadiyah. Sifatnya ijtihadiyah. Artinya para ulama bisa saja berbeda pendapat berkenaan dengan ini. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah ahlul ilmi, orang-orang yang punya otoritas yang menentukan. Orang-orang yang punya otoritas. Kalau di Indonesia misal Muhammadiyah yakin tanggal 21 Maret. Bagi orang yang mengikuti Muhammadiyah yang bertanggung jawab atas ijtihad itu. Bagi yang mengikuti pemerintah dan Nahdlatul Ulama bertanggung jawab siapa? Pemerintah dan Nahdlatul Ulama. Dan yang menentukan tanggal 22 April itu puasa lebarannya. Jadi tidak perlu takut bagi orang-orang awam ya, yang tidak mengetahui masalah perhitungan dan lain-lain. Dia mengikuti keputusan. Jadi muttabi, muqallid dan muttabi. Ada yang muqallid itu dia mengikuti tapi dia tidak tahu dalilnya, tidak tahu cara perhitungan. Ya sudahlah, ada dua opsi. Ya. Karena yang ahli telah mengemukakan ada tanggal ini lebaran atau besoknya lebaran. Pilihlah salah satu. Itu namanya muqallid. Kalau muttabi, dia mengikuti tapi dia punya pengetahuan. Oh, saya memilih hari Sabtu dengan landasan metodenya ini. Oh, ternyata begini. Atau hari Jumat dengan metode ini. Sehingga tidak perlu gundah gulana, tidak perlu risau ya. Karena yang bertanggung jawab atas tanggal-tanggal tersebut adalah para ahli atau otoritas ijtihadi. Nah, seperti juga kalau kita lihat dalam mazhab gitu. Dalam satu perkara misalnya sentuhan aula maslimun nisa. Aula maslimun nisa di Quran terjadi perbedaan penafsiran. Ada yang mengatakan sentuhan tangan itu membatalkan wudu. Tapi Imam Abu Hanifah menyebutkan berbeda dari Imam Syafi'i, menyentuh di sana langsung itu adalah berhubungan suami istri. Nah, jadi ada perbedaan tafsir. Nah, tentu saja yang kita ikuti perbedaan tafsir yang memiliki otoritas ilmu atau bukan tafsir atas diri sendiri, tapi jamaah. Jadi Rasul melarang berpuasa pada Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau lebaran yang berbeda, ya ikut salah satu. Tidak usah ribut, tidak usah menggubris yang lain, tidak perlu menyalah-nyalahkan. Ruang perdebatan metodologi itu ada tempatnya. Dan masyarakat awam agar tidak perlu ramai, tidak perlu berdebat. Tidak perlu berdebat di medsos, tidak perlu berdebat sesama tetangga yang berbeda. Tapi perdebatan metodologi, yang sifatnya ijtihadiyah, itu ada ruang khusus untuk memperdebatkan itu di sidang fatwa. Itulah saya kira bentuk dari toleransi intelektual. Jadi yang awam yang mau khalid, yang mau tabi tidak perlu ramai. Agar kondusif situasi. Yang mau lebaran duluan silahkan, yang mau lebaran belakangan silahkan juga. Insya Allah sama-sama sah. Makanya kalau sudah ijtihadiyah, ya kan, wahidil khata, kemudian isnad bil akhar. Jadi yang benar yang hak ijtihad yang benar dapat dua keunggulan tapi yang khata juga dapat satu wejangan. Ijtihad adalah yang perlu ijtihad, sama-sama punya metodologi. Baik. Kemudian dilanjutkan dari hadis Ibnu Umar bin Khattab. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hazani yawmani nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamihima yawma fitrikum min siyamikum wal yawmul akhar yakuluna fihi min nuskikum." Diriwayatkan dari Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari. 2 hari ini
Dua hari yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dipuasai atau puasa padanya ialah hari ketika kalian berbuka dari puasa kalian, Idul Fitri, dan ya, hari yang lain ketika mereka memakan ya, binatang kurban, nusuk. Ya. Inna sholati wal nusuki, nusuk itu ibadah. Nusukikum itu bisa dijadikan juga sembelihan. Yang kelima, al-khamis ayyamut tasyriki, hari-hari tasyrik. Apa itu hari-hari tasyrik? Qala sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyriki ayyamu aqlin wa syarbin wa zikrillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-harinya makan hasil kurban dan makan yang lain yang diperbolehkan. Hari yang juga minum ya, aqlin wa syarbin wa zikrillah, dan berzikir. Hari-hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12 dan 13 ya. Bulan bulan Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, dan kita diminta ya untuk berbuka, tidak berpuasa, dan banyak memperbanyak zikir. Makanya biasanya hampir setiap sholat jamaah ketika masuk hari-hari tasyrik, imam selepas sholat jamaah memandu zikir. Baik, yang keenam, sadisu shaumi saumu yaumil jumu'ati munfaridan. Itu puasa yang mengkhususkan di hari Jumat. Ini juga dilarang. Nabi SAW mengatakan, kalau Rasulullah SAW la yasumu ahadukum yaumal jum'ati illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Janganlah seseorang ya, di antara kalian berpuasa pada hari Jumat, mengkhususkan puasa di hari Jumat ya, kecuali kata Nabi jika hari sebelum dan sesudahnya ia berpuasa. Jadi hari sebelumnya ya. Misal kalau puasa Daud, orang itu puasa hari Rabu, berbuka hari Kamis, maka hari Jumat puasa lagi. Itu tidak ada masalah. Masalah adalah mengkhususkan di hari Jumat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, qala alaihi salam, la takhtassu lailatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali wa la takhtassul jum'ata bi siyamin min bainal ayyami illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, janganlah kalian khususkan malam Jumat di antara malam-malam yang lain untuk qiyamul lail. Qiyamul lail kalau bisa setiap malam, tapi jangan dikhususkan saja di hari Jumat. Dan janganlah kalian, kata Nabi, wala takhtassul jum'ata bisyamin min bainil ayyam. Jangan juga kalian khususkan hari Jumat di antara hari-hari yang lain untuk khusus berpuasa. Ada kecualinya, ada mustasnasnya. Apa? Illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Kecuali jika ia berada dalam puasa yang dikerjakan oleh salah seorang dari kalian. Jadi artinya ini berhubungan dengan puasa yang lain juga. Bisa puasa ayyamul bid, bisa puasa ghibus shaum atau puasa Nabi Daud. Nah ini yang ditentukan oleh Nabi berkenaan dengan puasa hari-hari dilarang atau dihindari untuk berpuasa. Sebagai penutup, Imam Yazid bin Abi Salam mengatakan, akhiru fawaid as-shaum. Inilah akhir dari berkenaan dengan fawaid as-shaum, tujuan pokok-pokok berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah menyelesaikan ya daras kita Maqasid Shaum karya Imam Yazid bin Abi Salam selama bulan Ramadan ini ya, pada 10 kali pertemuan. Semoga ya, keilmuan kita ya, kita mendapatkan berkah dengan mudah daripada mengkaji kitab ini. Semoga pemahaman kita bertambah dan pemahaman kita juga bertambah baik ya. Karena Imam Ghazali
rahimahullah pernah mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, al-fadilatu ma'khuzatun minal fadilah. Keutamaan itu terambil dari yang utama. Ia bisa dikatakan utama apabila terambil dari yang utama. Ada unsur keutamaan. Sesuatu yang bergabung Imam Ghazali akan menjadi utama apabila salah satunya berasal dari yang utama. Nah, kita telah mengkaji sesuatu yang ditulis oleh para ulama kita ya, dalam hal ini Ibnu Zaid bin Abdus Salam, merupakan tulisan yang penuh manfaat ya, karya kitab yang penuh manfaat, sehingga kita bisa lebih mengetahui dari maksud-maksud dari puasa dan beberapa hal berkaitan yang dijelaskan dalam pasal-pasal kitab tersebut. Semoga Allah merahmati kita semua, merahmati kaum muslimin, memudahkan segala urusannya, menjauhkan kaum muslimin dari kesulitan, bahaya dan mara bencana, memberikan keselamatan pada kaum muslimin semuanya, memberikan rahmat, anugerah, keberkahan dalam bulan suci Ramadan ini. Mari sama-sama kita akhiri ya kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, kurang lebih mohon maaf dari kami dan segala mohon maaf, segala hilaf salah mohon dimaafkan. Ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi muslim yang semakin baik, semakin bijak dan semakin berpengetahuan. Baik, kami tutup karena kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.